Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenica Yulianti dengan 3 digit NIM terakhir 032 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai game Bisindoku atau game edukasi pengenalan bahasa isyarat dengan berbasis Android. Yang pertama yaitu konsep game Bisindoku. Jadi apa sih itu game Bisindoku? Bisindo merupakan singkatan dari bahasa isyarat Indonesia. Sedangkan game Bisindoku sendiri adalah aplikasi game edukasi pengenalan bahasa isyarat dengan berbasis Android. Game ini terdiri dari pembelajaran dan kuis terkait bahasa isyarat. Untuk menu pembelajaran tersedia beberapa pilihan seperti pengenalan abjad atau huruf, pengenalan angka, pengenalan kata benda, dan pengenalan kata sapaan dalam bahasa isyarat Indonesia. Sedangkan untuk kuis, di sini akan tersedia 3 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda, yaitu easy level, medium level, dan hard level. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data sendiri merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung pengembangan aplikasi game edukasi pengenalan bahasa isyarat berbasis Android atau Bisindoku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan topik yang diambil. Untuk metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam pembuatan aplikasi game edukasi pengenalan bahasa isyarat berbasis Android atau Bisindoku adalah menggunakan metode waterfall yang memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak atau software, lalu desain, dilanjutkan dengan pembuatan kode program atau coding, lalu pengujian, dan terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Untuk metode waterfall sendiri merupakan salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Selanjutnya yang ketiga, analisa dan perancangan sistem. Yang pertama ada analisa permasalahan. Untuk analisa permasalahan yang digunakan adalah untuk mengetahui kemampuan user atau pengguna mengenai bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Aplikasi game edukasi pengenalan bahasa isyarat berbasis Android dengan nama Bisindoku dapat dijadikan alternatif pembelajaran dan sangat solutif untuk membantu meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan minat halayak umum terkait bahasa isyarat, sehingga memudahkan ketika akan berkomunikasi dengan penderita tunarungu. Untuk analisa model, game Bisindoku akan berbasis Android, dirancang dengan lebih menarik dan menyenangkan, serta dibangun dengan model yang user-friendly. Game Bisindoku menyediakan menu belajar dan kuis untuk mengasah kemampuan pengguna mengenai bahasa isyarat. Aplikasi ini dirancang dengan efisien agar user dapat memainkan game ini kapan saja dan di mana saja untuk mengasah kemampuannya. Lalu untuk analisa pengguna. Target pengguna yang dimaksudkan dalam game ini adalah semua orang atau halayak umum. Jadi game Bisindoku dapat dipelajari tidak hanya oleh penderita tunarungu, melainkan setiap orang yang ingin bisa menggunakannya, termasuk orang tanpa gangguan pendengaran. Selanjutnya ada fitur-fitur game Bisindoku. Jadi yang pertama di sini ada splash screen yang merupakan tampilan awal ketika user membuka aplikasi. Lalu ada fitur about atau tentang, merupakan gambaran umum mengenai aplikasi Bisindoku sendiri. Lalu di sini ada fitur home. Di sini di menu home ini tersedia pilihan untuk user seperti belajar dan kuis. Selanjutnya di sini ada fitur pembelajaran. Pada fitur pembelajaran terdapat 4 materi yang dapat user pilih, seperti belajar mengenai pengenalan abjad atau huruf, lalu pengenalan angka, pengenalan kata benda, dan pengenalan kata sapaan dalam bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Selanjutnya di sini ada fitur kuis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, fitur kuis di sini terbagi menjadi 3 level, yaitu ada easy level, medium level, dan hard level. Lalu nanti juga ada pop-up jawaban benar, jadi nanti akan
ada tampilan pop-up jawaban benar yang akan muncul setiap user berhasil menjawab soal kuis dengan benar. Dan juga ada pop-up jawaban salah, jadi tampilan pop-up jawaban salah akan muncul setiap user gagal menjawab soal kuis dengan benar. Lalu ada pop-up level complete. Jadi tampilan pop-up level complete akan muncul setiap user selesai menyelesaikan salah satu level kuis dan akan ditampilkan skor yang diperoleh oleh user tersebut atau pengguna ya. Lalu ada fitur riwayat skor. Jadi user atau pengguna dapat melihat riwayat skor yang diperolehnya selama mengikuti kuis dengan mengeceknya pada menu riwayat skor. Untuk analisa kebutuhan sendiri. Di sini rencananya saya akan merancang aplikasi ini menggunakan software Android Studio. Untuk spesifikasi hardware-nya di sini bisa menggunakan Windows 7, 8, atau 10 dengan 32 atau 64 bit. Untuk RAM yang direkomendasikan adalah 8 GB, untuk ruang pada hard disk minimal 2 GB, dan resolusi minimal 1280 x 800. Sedangkan untuk software di sini saya menggunakan software bantuan Android Studio, Jit, dan Trello. Untuk perancangan user interface sendiri. Jadi, display screen ini nanti akan ditampilkan tampilan awal, jadi ketika user akan membuka aplikasi, maka tampilan awalnya akan seperti ini, jadi ada logo dan ada tulisan Bisin Doku. Lalu dilanjutkan, di sini ada menu home. Di menu home ini terdapat 3 button, ada button pembelajaran, button kuis, dan button exit. Jadi nanti ini di atas juga ada button suara, jadi mungkin kalau user mau mengaktifkan suara boleh, kalau mau dibisukan juga boleh. Di sebelah button suara di sini ada button info atau about atau menu tentang. Jadi ketika diklik maka akan muncul menu about seperti ini. Jadi akan ditampilkan menu about gambaran dari aplikasi Bisin Doku sendiri. Lalu ketika user mengklik button belajar, maka akan masuk ke menu belajar atau pembelajaran. Di sini ada pembelajaran mengenai abjad, angka, kata benda, dan sapaan. Ketika user mengklik menu belajar abjad, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi nantinya akan terdapat fitur pengenalan abjad atau huruf dalam bahasa isyarat Indonesia. Fitur ini akan menampilkan gambar tangan dengan bahasa isyarat mulai huruf A sampai dengan huruf Z. Dan juga akan diberikan penjelasan seperti ini, kayak ada gambar, lalu ini nanti huruf A. Dengan keterangan kedua tangan menggambarkan huruf A dengan membentuk segitiga. Dilakukan dengan menyatukan ujung jari telunjuk dan ujung ibu jari, sementara jari lainnya terlipat. Begitupun seterusnya sampai Z. Di sini ada button next dan button preview. Lalu dilanjutkan untuk menu belajar angka. Untuk menu belajar angka sendiri, di sini tersedia mulai angka 0 sampai angka 9. Sama seperti tadi, jadi nanti akan ditampilkan gambar, lalu nanti itu angka berapa dan dikasih keterangan seperti ini. Ini gambar bahasa isyarat angka 1. Dengan tangan kanan menggambarkan angka 1 dengan cara mengacungkan jari telunjuk hingga membentuk angka 1. Sementara jari lainnya terlipat. Lalu ketika user memilih untuk menu pembelajaran kata benda, maka akan ditampilkan beberapa contoh benda seperti ini. Seumpama kalau user memilih komputer, maka nanti akan ditampilkan animasi. Di sini animasinya akan memperagakan seperti apa sih kata benda komputer itu. Dan juga pastinya ada keterangan, jadi untuk menggambarkan komputer dilakukan dengan cara membuat gerakan tangan seperti mengetik di keyboard. Jadi nanti animasi ini yang akan menggambarkan kata benda melalui bahasa isyarat. Begitupun dengan menu belajar kata sapaan. Jadi ketika user memilih pembelajaran kata sapaan, seperti ada halo, maaf, terima kasih, dan lainnya, maka nanti akan ditampilkan juga animasi yang memperagakan
menu kata sapaan itu. Maksudnya kata-kata sapaan itu. Contohnya halo. Nanti animasinya akan melakukan peragaan seperti dengan melambaikan tangan, lalu kalau maaf itu dengan menyatukan ujung ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian menggerakkannya dengan cara menempelkan di pipi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menu level. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 level kesulitan, ada easy level, medium level, dan hard level. Untuk yang menu easy level, di sini di tampilan menunya akan ada play level, lalu ada button level di sebelah kanan, seumpama ingin melihat atau meloncati level yang ada ya. Nah, untuk easy level sendiri, ini akan diberikan beberapa pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang mudah, seperti tebak abjad dan angka menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Lalu nanti akan terdapat 4, Nah, nanti akan terdapat 4 button pilihan, itu gambar apa gitu, kayak tebak gerakan gitu. Tebak gambar. Kalau untuk quiz medium level sama, tapi ini lebih sulit, jadi nanti mungkin ada beberapa kata atau beberapa angka gitu. Lalu untuk yang menu quiz hard level, di sini akan ditampilkan animasi. Jadi nanti di animasi itu orangnya akan memperagakan kata-kata melalui bahasa isyarat itu. Lalu nanti user bisa menebak itu termasuk kata apa gitu. Nah, nanti selanjutnya apabila user benar menjawab pertanyaan kuis tersebut, maka nanti akan muncul pop-up jawaban benar. Tapi jika nanti user salah, maka akan muncul pop-up jawaban salah seperti yang ditampilkan. Lalu nanti setelah selesai menyelesaikan satu level, di satu level itu nanti akan ada beberapa pertanyaan, nanti akan ditampilkan skor dan level complete gitu, setelah user selesai menyelesaikan level itu. Lalu nanti user juga dapat melihat riwayat skornya yang sudah dia kerjakan, kuis-kuis sebelumnya, bisa dilihat melalui menu riwayat skor. Seperti ini. Selanjutnya untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya pada aplikasi Game Edukasi Bahasa Isyarat Indonesia berbasis Android atau Bisindoku, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti mengadaptasi metode waterfall dalam pengembangan game ini. Game Bisindoku dibuat menggunakan bantuan software Android Studio dengan memiliki fitur menu belajar dan kuis, serta dibangun dengan model yang user-friendly dan dirancang dengan efisien agar user dapat memainkan game ini kapan saja dan di mana saja untuk mengasah kemampuannya. Game Bisindoku dapat dipelajari tidak hanya oleh penderita tunarungu, melainkan setiap orang yang ingin bisa menggunakannya, termasuk orang tanpa gangguan pendengaran. Penulis berharap dengan adanya game Bisindoku dapat membantu meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan minat halayak umum terkait bahasa isyarat, sehingga memudahkan ketika berkomunikasi dengan penderita tunarungu. Sekian yang bisa saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.